Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, pada kesempatan ini saya ingin mengulang kembali materi tentang manajemen organisasi MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang disampaikan oleh Kiai Haji Salahuddin Al-Ayyubi. Sejarah berdirinya MUI itu berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan 26 Juli tahun 1975. Jadi tahun 75 didirikan MUI. Piagam berdirinya MUI ditandatangani oleh 26 ketua Majelis Ulama daerah tingkat 1 se-Indonesia dan 10 orang ulama dari organisasi Islam tingkat pusat, yaitu Kiai Haji Muhammad Dahlan NU, Kiai Insinyur Haji Basit Wahid Muhammadiyah, Syafi'i Murakusumah, Syarikat Islam Nur Hasan Ibnu Hajar Perti, Anas Tanjung Al-Wasliyah, Kiai Haji Saleh Suaidi Matlaul Anwal, Kiai Haji Qudratullah Gufbi, Haji Sukarsono PTDI, Kiai Haji Hashim Annan DMI, Zainal Arifin Abbas Al-Ittihadiyah, dan juga 4 orang ulama dari Dinas Rohani, AD, AU, AL, dan Polri, serta 13 orang ulama yang hadir sebagai pribadi. Jadi semuanya ada 26 ketua majelis ulama tingkat daerah dan 10 ulama organisasi Islam tingkat pusat, ditambah 4 ulama dari dinas rohani, dan serta 13 orang ulama yang hadir sebagai pribadi. Jadi 4 tambah 10, 14 tambah 13, 27 ya. Asas dan sifat. Asasnya adalah Islam, sifatnya keagamaan, kemasyarakatan, independen. Visinya adalah terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridho dan ampun Allah Subhanahu wa taala, badlatun thayyibatun rabbun ghafur, menuju masyarakat berkualitas khairu ummah, demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin, izzul Islam wal muslimin, dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Misinya adalah menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan, qudwah hasanah, sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk akidah Islamiyah serta menjalankan syariat Islamiyah. Yang kedua, melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas khairu ummah dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Orientasi perkhidmatan MUI, yang pertama diniyah, mendasari pada nilai dan ajaran Islam yang kafah. Yang kedua, irsyadiyah, upaya mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam arti yang seluas-luasnya. Istijabiyah, memberikan jawaban positif dan responsif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan, amal soleh dalam semangat berlomba dalam kebaikan, istibaq fi al-khairat. Hurriyah, dalam Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan independen yang bebas dan merdeka, serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan, dan pendapat. Ta'awuniyah, semangat tolong-menolong untuk kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum du'afa, meningkatkan harkat dan martabat serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilakukan atas dasar ukhuwah yang menjadi dasar MUI, mengembangkan persaudaraan kebangsaan, ukhuwah wataniyah, dan memperkukuh persaudaraan kemanusiaan, ukhuwah basyariah. Syuriyah, menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap
demokratis, akomodatif, dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Tasamuh mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi masalah-masalah khilafiyah. Kedua, wadah perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kemaslahatan umat dualiyah yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif mewujudkan perjuangan perdamaian dan tatanan dunia sesuai dengan ajaran Islam. Peran NUI. Satu, sebagai ahli waris tugas para nabi warasatul anbiya. Kedua, sebagai pemberi fatwa. Ketiga, sebagai pembimbing dan pelayan umat, ra'i wa khadim al-ummah. 4, sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar. 5, sebagai pelopor gerakan tajdid. 6, sebagai pelopor gerakan perbaikan umat islah al-ummat sebagai pengemban kepemimpinan umat qiyadat al-ummah. Fungsinya adalah sebagai musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang islami. Sebagai wadah silaturahmi para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah sebagai wadah yang mewakili umat Islam dan hubungan dan konsultasi antar umat beragama sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah baik diminta maupun tidak diminta. Susunan organisasi. MUI pusat berkedudukan di ibu kota negara RI. MUI provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi. MUI kabupaten kota berkedudukan di ibu kota atau ibu kota kabupaten atau kota. MUI kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan. Hubungan organisasi antar tingkatan kepengurusan, koordinatif, aspiratif, struktural, administratif. Susunan pengurus. Dewan Pertimbangan, Dewan Pimpinan Harian, Lembaga Pleno, Komisi, dan Lembaga. Struktur organisasi. Ini ada ketua umum, wakil ketua umum, Dewan Pertimbangan, ketua-ketua, sekretaris jenderal, wakil sekretaris jenderal, bendahara umum, bendahara, bendahara, jadi bendaharanya banyak ya. Komisi, ada komisi fatwa, komisi ukhuwah Islamiyah, komisi dakwah dan pengembangan masyarakat, komisi pendidikan dan pengkaderisasi, komisi pemberdayaan ekonomi umat, komisi informasi dan komunikasi, komisi perempuan, remaja dan keluarga, komisi hukum dan perundang-undangan, komisi pengkajian dan penelitian, komisi kerukunan anak umat, kerukunan antar umat beragama, komisi hubungan luar negeri dan kerjasama internasional, komisi pembinaan seni budaya Islam. Ini komisinya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 komisi. Lembaganya ada lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan komestika, Dewan Syariah Nasional, Badan Arbitrase Syariah Nasional, Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, Lembaga Pentasih Buku dan Konten Keislaman, Gerakan Nasional Anti Narkoba, Komite Dakwah Khusus Islamic Dakwah Fund.
Itu yang ada di MUI ya. Perangkat organisasi yang pertama adalah komite, tugasnya menelaah, membahas, merumuskan dan menyampaikan usul-usul kepada dewan pimpinan. Badan atau lembaga tugasnya melaksanakan program yang bersifat khusus atau perintisan. Musyawarah daerah, musyawarah MUI daerah, musyawarah daerah luar biasa. Rapat MUI daerah, rapat kerja daerah, rapat koordinasi antar daerah kabupaten kota, rapat pengurus paripurna, rapat dewan pertimbangan, rapat pleno dewan pimpinan, rapat pimpinan harian, rapat koordinasi bidang, rapat komisi. Satuan organisasi kerja dan rapat pelengkap di DPMUI, kesekjenan, rapat kesekjenan, kebendaharaan, rapat kebenaran, kesekretariat, rapat sekretariat. Program kerja, Munas menghasilkan garis-garis besar program kerja GBPK. Rakernas menghasilkan program kerja MUI. Rapat pleno DP pimpinan menjabarkan program kerja MUI dalam bentuk program prioritas. DP harian MUI membahas dan menegaskan program prioritas hasil rapat pleno dewan pimpinan, komisi dan badan atau lembaga melaksanakan program prioritas tersebut. Program baru di luar program prioritas ditetapkan melalui rapat dewan pimpinan harian. Otoritas keuangan adalah otoritas keuangan MUI di ketum, bendahara, sekum, dan bendahara umum. Otoritas keuangan di bidang lembaga di pimpinan badan atau lembaga. Penandatanganan cek terdiri dari 2 unsur dari 3 unsur, unsur ketua, unsur sekretaris, dan unsur bendahara. Pemegang otoritas keuangan bertanggung jawab kepada pimpinan harian dalam rapat DP. Tahap pelaksanaan kegiatan MUI. Pembahasan awal rencana kegiatan dalam rapat kesekjenan. Persiapan kegiatan disampaikan pimpinan bidang dalam rapat pimpinan harian. Pengesahan SK panitia oleh DP MUI. Pelaksanaan persiapan kegiatan oleh panitia, rapat-rapat rutin panitia, pelaporan berkala pimpinan bidang atau panitia dalam rapat kesekjenan dan atau rapat pimpinan harian. Pelaksanaan kegiatan, penyusunan laporan kegiatan oleh panitia biasanya 21 hari atau 14 hari setelah kegiatan. Laporan pimpinan bidang atau panitia dalam rapat kesekjenan dan atau rapat pimpinan harian. Penerapan sistem manajemen mutu. DPMUI sejak 2018 telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 2015 2019 kembali memenuhi persyaratan dalam menerapkan ISO 9001 2015. Rakernas 2019 lalu mendorong DPMUI provinsi juga untuk menerapkan ISO 9001 2015. Terima kasih. Itulah yang bisa disampaikan mengenai manajemen organisasi MUI. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.